Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Yunwon hanya terdiam karena begitu terkejut mendengar pernyataan Gun-ai yang mengatakan bahwa Damho berasal dari Sekte Iblis. Bagaimanapun, Sekte Iblis merupakan lambang ketakutan yang menyebabkan pertumpahan darah di seluruh murim bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, sekarang warrior terkuat takut pada Sekte Iblis. Hanya masalah waktu bagi mereka datang untuk Damho jika mereka mencurigai Damho memiliki hubungan dengan Sekte Iblis, pikir Yunwon. Dia bukan Sekte Iblis. Apakah kau yakin? Balas Gun-ai. Yunwon menegaskan bahwa dia percaya pada Damho dan Damho bukan berasal dari Sekte Iblis. Aku tahu masa lalunya dengan baik. Meskipun tangannya kasar dan dalam beberapa hal begitu ganas, tapi dia tidak pernah bertarung tanpa alasan, ucap Yunwon. Itu tidak berarti dia bukan dari Sekte Iblis, balas Gun-ai yang begitu yakin bahwa Damho merupakan salah satu dari Sekte Iblis. Yunwon mengatakan kalau orang pertama yang memulai pertengkaran merupakan Tuan Muda Namgong. Jika Namgong So tidak memulainya, Damho juga tidak akan repot-repot untuk bertarung. Aku tahu itu. Meski begitu, dia beraksi terlalu keras, bantah Gun-ai yang terus memojokkan Damho. Itu adalah pertarungan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun pertempurannya kejam, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segalanya, ucap Yunwon yang juga terus membantah Gun-ai dan membela Damho. Apakah kamu yakin ingin tetap berteman dengannya sampai akhir? Jika tidak, lebih baik kau memutuskan hubunganmu dengannya sekarang. Ini saranku sebagai seniormu di murim. Aku yakin dia akan menyebabkan badai besar di murim yang akan membawa banyak dendam padamu juga. Tidak akan ada banyak hal baik yang terjadi dengannya, ucapnya mencoba memprovokasi dan menghasut Yunwon dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Aku minta maaf, balas Yunwon. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan untuk kedua kalinya, tanya Gun-ai. Aku sudah menerima dia sebagai teman. Kamu tidak akan dapat meninggalkan temanmu hanya karena situasinya sedikit tidak menguntungkan, ucap Yunwon. Jadi, apakah tidak apa-apa jika Sekte 100 pertempuran berada pada kerugian besar? Tanya Gun-ai. Kamu masih tidak tahu latar belakang Sekte 100 pertempuran. Yah, aku bisa mengerti itu. Master sangat membenci orang yang mementingkan diri sendiri, balas Yunwon. Master dari Yunwon, Jang Il-san, selalu berkata bahwa pria harus setia. Sebenarnya, Jang Il-san adalah pria yang menghargai kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan temannya dalam skenario apapun. Dan itulah salah satu alasan dia memimpin perang melawan Sekte Iblis karena sahabatnya dibunuh oleh Sekte Iblis. Kau bodoh. Kau dan juga mastermu, ucap Gun-ai. Yah, kau tahu itu, balas Yunwon. Gun-ai terus saja mendesak Yunwon dan menanyakan apakah dia begitu yakin bahwa Damho bukanlah dari Sekte Iblis. Begitu pula dengan Yunwon dan terus dengan yakin mengatakan bahwa Damho bukanlah seseorang dari Sekte Iblis. Aku sangat yakin. Apa kau tahu kenapa? Masterku dan aku telah melacak Sekte Iblis untuk waktu yang lama dan telah mempersiapkan jika suatu hari nanti mereka benar-benar muncul kembali. Jadi, aku tahu itu lebih baik daripada orang lain. Juga, apakah kau bertanya apakah aku percaya diri untuk tetap berteman dengannya sampai akhir? Ini jawabanku. Aku, Cho Yunwon, siap mempertaruhkan hidupku untuk temanku, ucapnya dengan tegas dan tanpa sedikit pun keraguan. Wahahaha, menyala abang Yunwon. Shin lalu memperlihatkan seseorang yang sedang berada di tengah hutan. Dia adalah Myung-kyung dari Gunung Hua. Dia memuji keindahan gunung tersebut. Menurutnya, itu seperti versi mini dari Gunung Hua. Namun pada saat dia berjalan dan menikmati suasana hutan, muncul sekelompok bandit yang menghadang dirinya.
Mereka tidak terima dikatakan sebagai kelompok bandit. Mereka adalah bandit hutan hijau berbeda dengan bandit lainnya. Bukankah itu sama saja? Ucap Myung Kyung. Mendengar ucapan Myung Kyung, bandit-bandit itu menertawakannya. Orang yang tidak tahu realitas situasi selalu kurang takut, ucap mereka. Dengarkan Taois muda. Kami lapar. Jadi beri kami sesuatu untuk dimakan dan kamu bisa pergi, ucap bandit itu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan bahkan jika aku ingin, balas Myung Kyung. Bandit itu lalu mengatakan bagaimana kalau Myung Kyung memberikan pedangnya saja. Tentu saja Myung Kyung menolak karena itu adalah pedang pemberian masternya. Mereka lalu berniat untuk melakukan kekerasan pada Myung Kyung. Menurut mereka, jika mereka terlalu lunak, maka orang-orang yang melewati gunung ini akan memandang rendah mereka. Tidak hanya itu, bisnis mereka juga akan turun. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Pernapasan dan postur yang stabil. Cara mereka memegang pedang. Mereka tidak tampak seperti bandit gunung hijau biasa, gumam Myung Kyung. Salah satu bandit mengambil inisiatif untuk menyerang Myung Kyung terlebih dahulu. Namun sayangnya, orang itu juga menjadi orang pertama yang mati dari kelompok bandit tersebut. Bunga Pluim, ucap mereka yang menjadi panik melihat teknik yang digunakan oleh Myung Kyung untuk membunuh temannya barusan. Mereka meloncat, mendatangi, dan menyerang Myung Kyung secara bersamaan. Myung Kyung menggunakan teknik Blood Flower untuk menyerang dan menghabisi bandit-bandit yang maju menyerangnya. Pedang darah bunga plum. Ada begitu banyak seni bela diri di dunia, tapi bunga plum adalah seni bela diri yang hanya ada di sekte Gunung Hua. Siapapun yang maju akan mati oleh tebasan dan tusukan pedang dari Myung Kyung. Satu-satunya pengguna pedang darah bunga plum, dan dialah Myung Kyung dari sekte Gunung Hua. Tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, Myung Kyung telah membunuh semua bandit yang menghalangi jalannya. Dia segera bergegas meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, dia sudah terlambat. Soyu sangat ingin melihat-lihat Yu Yang di malam hari. Aku akan dimarahi jika begini, gumamnya. Saat dia beranjak pergi meninggalkan tempat itu, ternyata ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Seorang Taois dari sekte Gunung Hua melakukan seni pedang yang mengerikan, ucapnya. Dia lalu teringat pesan dari pemimpinnya yang mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena suatu alasan. Guak Cheo Cheol, yang merupakan wakil pemimpin bandit hutan hijau pun menjadi ragu untuk menyerang Myung Kyung. Sang autor lalu membawa kita kepada kelompok Damho di pinggiran danau Donting. Jinbo menanyakan apakah Damho tidak marah padanya karena hari itu dia sedikit mengganggu. Tentu saja Damho mengatakan kalau dia tidak marah. Jinbo tentu senang mengetahui kalau Damho tidak marah padanya. Damho tidak marah saja, tim pedang emas itu rata ya kawan-kawan. Bagaimana kalau dia marah? Saudari Hairiyong, ucap Jinbo yang melihat Hairiyong berdiri sendirian di pinggir danau. Apakah kamu tahu dia? Tanya Damho. Dia seseorang yang sangat dikagumi dan diikuti oleh Yun So Cheong, jawab Jinbo. Jinbo mendatangi dan menyapa Hairiyong. Begitu pula sebaliknya. Hairiyong juga menanyakan apakah Jinbo masih di penginapan angin barat. Aku sangat ingin mencoba masakanmu lagi, tapi aku tidak memiliki waktu untuk beberapa hari ini, ucap Hairiyong. Aku akan berada di sana untuk saat ini, sehingga kamu dapat mengunjungiku kapanpun kamu mau, balas Jinbo. Hairiyong juga mengatakan kalau dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Dia lalu menanyakan siapa pria yang bersama Jinbo. Dia kakakku yang pernah kukatakan sebelumnya, jawab Jinbo. Kakak, ucap Hairiyong. Hairiyong samar-samar mengingat pernah melihat Damho di suatu tempat. Hingga akhirnya dia teringat kalau Damho yang membuat jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas saat mereka berpapasan beberapa waktu yang lalu. Senang bertemu denganmu. Aku Huang Hairiyong. Aku Damho, balas Damho. Damho juga merasakan sesuatu yang aneh di hatinya saat berbicara dengan Hairiyong. Perasaan apa ini? Aku yakin ini pertama kalinya aku melihat wajah dan senyumnya. Tapi anehnya, ini terasa sangat akrab, gumam Damho. Kamu kakaknya Jinbo. Kalian berdua tidak mirip sama sekali, ucap Hairiyong. Kita tidak memiliki hubungan darah, tapi itu tidak ada perbedaan, balas Damho. Oh, begitu ya, ucap Hairiyong. Kamu bilang kamu tinggal di hutan hijau.
Tanya Damho. Pemimpin hutan hijau. Huang Kyungmon adalah ayahku. Ini adalah rahasia yang seharusnya tidak boleh diungkapkan. Tapi karena kakak bertanya, aku tidak bisa menahan diri, jawab Haeryong yang menjadi begitu manja. Kakak, balas Damho. Benar. Aku bisa memanggilmu kakak kan, balas Haeryong. Jika putri pemimpin hutan hijau ada di sini, itu pasti karena pertemuan di Danau Donting, ucap Damho. Masyarakat hutan hijau benar-benar peka terhadap apa yang terjadi di sekitar Murim. Karena mereka bisa mendiskusikan penindasan hutan hijau, balas Haeryong. Haeryong hanya bisa mengatakan sebatas itu. Dia tidak bisa memberitahu Damho lebih dari yang dia katakan barusan. Jinbo juga sedikit kebingungan melihat mereka berdua. Kakak tidak biasanya terbuka dengan orang lain seperti ini, gumamnya. Haeryong menanyakan di mana kampung halaman Damho. Sebuah desa kecil dekat Gunung Taebak di provinsi Shanxi. Itu tidak memiliki nama, juga tidak ada di peta, ucap Damho. Tempat macam apa itu? Tanya Haeryong. Damho menjelaskan kalau itu hanya sebuah desa biasa dan tidak ada yang istimewa. Hanya sebuah desa belaka dan itu tidak berbeda dari yang lain, di mana para pria menanam padi dan para wanita mengurus ladang. Masyarakat desa itu hidup dari hari ke hari dengan melakukan kegiatan seperti itu. Haeryong mengatakan bahwa itu adalah tempat yang normal. Dia juga ingin mencoba tinggal di tempat seperti itu suatu hari nanti. Tinggal di gunung sangatlah tandus menurutnya. Terus mendengar cerita kakak membuatku sangat emosional. Dunia memanggilnya Face Demon atau The Bloody Star of Xinjiang. Beberapa menyebutnya iblis langka, dan beberapa menyebutnya pria haus darah. Semua rumor yang kudengar tentang dia sangatlah brutal. Namun, Face Demon yang kulihat secara pribadi sekarang pendiam dan tidak ganas sama sekali, gumam Haeryong. Haeryong lalu pamit kepada Damho untuk segera pergi. Dia juga menyampaikan jika Damho memiliki alasan untuk bertemu dengannya, maka Damho hanya perlu ke kediaman raja. Kediaman raja? Tanya Damho. Itu di Gunung Huang, Provinsi Anhui, jawab Haeryong. Huang Haeryong, gumam Damho yang mengirim langkah kepergian Haeryong dengan 1000 tanya di benaknya. Sang pengarang lalu membawa kita menyambut kedatangan Gunung Hua di dermaga Yuyang. Minkyung yang juga tiba di tempat itu langsung menyapa Soyu dan mengucapkan maaf karena dia sedikit terlambat. Master, saya minta maaf karena terlambat. Dalam perjalanan ke sini, aku bertemu sekelompok bandit, ucap Minkyung. Master Hyun mengatakan untuk tidak khawatir dan akan membahasnya di perjalanan. Malam hari telah tiba. Keindahan kota Yuyang dengan gunung yang tinggi serta kemerlap lentera yang berterbangan tinggi pun tak lepas dari rasa takjub mereka. Ini pertama kalinya bagi mereka untuk menikmati keindahan malam di kota Yuyang. Terlebih lagi Minkyung yang memang baru pertama kalinya ke tempat ini. Hohoho, apakah kamu begitu terkejut dengan ini? Kamu akan melihat sesuatu yang jauh lebih mega dari ini. Jadi terlalu dini untuk begitu terkejut, ucap Master Hyun. Sesuatu yang lebih mengejutkan dari ini? Tanya Han Soyu. Tidak tepat untuk mengatakannya saat ini. Tapi kamu akan segera menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa? Tanya Han Soyu kembali. Yah, sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika aliansi Murim terbentuk, ucap Master Hyun. Tidak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan kelompok Sekte Hainam. Apakah kamu Master Hyun dari Gunung Hua? Aku Gon Ai dari Sekte Hainam, ucap Gon Ai. Perkenalan dan basa-basi yang cukup panjang antara kedua tetua itu pun terjadi. Gon Ai mengatakan bahwa yang seharusnya datang adalah pemimpin Sekte Hainam. Akan tetapi, karena 1-2 hal dialah yang menggantikannya. Master Hyun bisa memahaminya. Bagaimanapun, dia selalu sibuk bahkan jika dia hanya berduaan saja, ungkapnya. Nam Gomchang masih belum bisa bergerak. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Gunung Hua, gumam Gon Ai. Master Hyun lalu memanggil Han Soyu dan Minkyung agar menyapa dan memperkenalkan diri pada Gon Ai. Sebuah kehormatan untuk bertemu dengan para jenius terbesar Sekte Gunung Hua, ucap Gon Ai. Gon Ai juga memperkenalkan Hae Sowol yang merupakan murid dari pemimpin Sekte Hainam mereka. Master Hyun lalu menyuruh mereka para anak muda untuk saling mengobrol bersama, sementara mereka para tetua juga akan mengurus urusan mereka. Perkenalan serta puja-puji di antara ketiganya dilontarkan satu sama lain.
Ini pertama kalinya bagi Myeongkyung melihat wajah Kumuryeong lainnya. Dan itu adalah warrior wanita yang diciptakan oleh Sekte Haenam, The Flower of She, Haeseol. Pendekar pedang Gunung Hua, Myeongkyung, jenius terbesar yang dibangkitkan oleh pedang berbudi luhur Sekte Gunung Hua, Gumam Haeso. Hyungum menyuruh Myeongkyung untuk mengalahkan semua Kumuryeong dan menunjukkan kepada dunia bahwa pedang Gunung Hua adalah yang terhebat. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia ikut datang ke Yuliang. Kita kembali lagi ke suatu tempat di tengah hutan yang entah di mana tepatnya. Terlihat pula orang-orang dari Sekte Feng yang melintasi hutan tersebut. Danau Donting tidak terlalu jauh. Jadi, bisakah kita melambat sedikit, Tetua Agung? Ucap seorang warrior di sana. Sepertinya kamu kelelahan, ucap Tetua Agung. Tidak, Tuan, ucap warrior itu. Tidak apa-apa. Aku juga lelah sebenarnya, ucap Feng Mu Hyung yang merupakan Tetua Agung klan Feng. Tetua Feng Mu menginstruksikan kepada para anggotanya untuk memperlambat jalan mereka. Bagaimanapun, bukan hanya mereka saja yang kelelahan. Kuda-kuda mereka pun kini tampak begitu kelelahan. Pertemuan di Danau Donting akan sangat penting. Begitu mereka tiba di sana, perang akal akan sangat hebat. Oleh karena itu, mempersiapkan mental serta membangun posisi yang kuat di awal begitu penting. Mereka mengatakan agar Tetua Feng tidak khawatir. Mereka adalah warrior yang hebat dari klan Feng. Tetua Feng menyadari usianya yang tidak muda lagi. Bahkan seiring bertambahnya usianya, dia merasa semakin gampang untuk khawatir. Tidak lama kemudian, setelah mereka memperlambat langkah mereka, seseorang tiba-tiba muncul menghalangi jalan mereka. Seorang pria dengan rambut putih serta pedang yang bergerigi berdiri tepat di tengah jalan yang akan mereka lewati. Ini adalah jalan pemerintah yang boleh dilewati oleh semua orang. Bagaimana orang lain bisa lewat jika Anda memblokir jalan seperti itu? Ucap Tetua Feng Mu. Toh, pada akhirnya tidak akan ada orang yang melewati jalan ini. Jadi, mengapa itu penting untuk mengatakannya? Balas si kuning. Tidak akan ada yang lewat. Sepertinya kamu tidak melihat kami. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kalian tidak akan lewat sini, balas si kuning. Tetua Feng Mu mengatakan apakah si kuning mengucapkan kata-kata tanpa berpikir seperti itu. Bahkan saat mengetahui bahwa mereka merupakan warrior klan Feng. Bukannya takut, si kuning malah sengaja memblokir jalannya karena tahu mereka adalah anggota klan Feng. Tidak akan ada pengorbanan yang lebih baik sebesar klan Feng, ucapnya. Bajingan, ucap Tetua Feng Mu yang tentu saja naik pitam mendengar kalimat yang dilontarkan oleh si kuning. Tidak hanya Tetua Feng Mu, para warrior klan Feng juga dibuat begitu naik pitam karena penghinaan dari si kuning. Aku tidak tahan lagi, ucapnya dengan sembrono langsung berlari dan melompat ke arah si kuning. Berlututlah, teriaknya yang sudah bersiap untuk mengayunkan pedangnya. Yuyong, berhenti, teriak Tetua Feng Mu. Pedang si kuning dengan cepat menembus-tembus pada tubuh Yuyong. Kau berani membunuh seorang warrior dari klan Feng? Apakah kau yakin kau bisa menangani kemarahan klan Feng? Ucapnya begitu marah. Tetua Feng langsung melompat dari kudanya hendak membalaskan dendam dari bawahannya. Siapa namamu? Teriaknya. Aku tidak punya nama untuk diberikan kepada klan Feng. Jika kamu benar-benar ingin memanggilku sesuatu, panggil aku utusan iblis emas, ucap si kuning. Utusan iblis emas? Aku akan mencabik-cabik anggota tubuhmu dan merobek jantungmu, ucap Tetua Feng Mu. Kau berniat merobek jantungku dengan kapak tua seperti itu? Di mana pedang yang khusus dibuat untukmu? Ucap si kuning. Yang kubutuhkan hanyalah kapakku untuk... Namun begitu terkejutnya dia ketika utusan iblis emas dapat dengan mudah menghindari kapaknya. Dia bahkan sempat-sempatnya kagum ketika melihat Hanfu dari utusan iblis emas layaknya sebilah pisau yang begitu tajam. Hanfu miliknya bukanlah Hanfu biasa. Itu merupakan sebuah Hanfu yang telah dialiri ki di dalamnya. Itu bahkan akan jauh lebih kuat dari besi. Menyadari utusan iblis emas yang menuju ke arah para anggotanya, sontak saja membuatnya berteriak agar para anggotanya menjauh. Akan tetapi, peringatan tersebut hanyalah sia-sia. Dengan cepat, sebagian besar anggota klan Feng langsung tewas tanpa sempat bereaksi. Hanfu, utusan iblis emas, menebas serta melilit leher para anggota klan Feng hingga tewas seketika. Hati-hati,
Itu bukan pakaian emas biasa, ucap mereka. Utusan iblis emas benar-benar berniat untuk membantai semua anggota klan Feng yang ada pada rombongan ini. Dia terus maju dan membunuh satu persatu para warrior klan Feng dengan sangat mudahnya. Bahkan ketika mereka mengetahui bahwa Hanfu utusan iblis emas lebih kuat dari besi karena telah dialiri oleh Qi, mereka tetap saja tidak memiliki cara untuk menanganinya. Tidak akan ada yang bisa keluar dari ini hidup-hidup, ucapnya sembari melayangkan serangannya lagi. Utusan iblis emas, gumam tetua Feng Mu yang begitu marah karena para warriornya dibantai tanpa belas kasih. Temanku seperti saudaraku, bawakan pedang ironku, ucap tetua Feng Mu. Aku akan membunuhmu, ucapnya yang sudah melompat dan bersiap untuk menyerang utusan iblis emas dari sekte iblis. Yah, kapak tidak cocok untukmu, balas iblis emas. Bloody Iron of Break Starlight Blade. Salah satu teknik rahasia klan Feng. Sekarang semuanya mulai menyenangkan, gumam utusan iblis emas. Sial, aku tidak bisa membuat celah, gumam tetua Feng Mu yang tidak mampu menyerang utusan iblis emas sedikit pun. Yang dilakukan utusan iblis emas hanyalah memasukkan Qi ke dalam hanfunya. Akan tetapi, bahkan teknik The Bloody Iron of the Star Blade tidak bisa menembusnya. Tetua Feng tidak menyerah begitu saja. Dia kembali melompat ke arah utusan iblis emas dan menyerangnya lagi. Karena kamu adalah tetua agung dari klan Feng, kamu cukup luar biasa. Tapi itu berakhir di sini. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main lagi, ucap utusan iblis emas. Utusan iblis emas menggunakan sebuah teknik yang bahkan membuat semua orang di sana menjadi semakin takut. Tetua agung, ucap mereka yang melihat tetua Feng Mu terkena serangan telak dari utusan iblis emas. Utusan iblis emas juga menyerang sisa-sisa anggota klan Feng yang masih hidup. Benteng Qi, ucap tetua Feng Mu dengan sisa-sisa tenaganya. Utusan iblis emas hanya berdiam diri di tengah kepungan anggota klan Feng. Akan tetapi, Qi-nya menyebar layaknya sebilah tombak yang begitu tajam menembus tubuh orang-orang klan Feng. Tidak satupun dari mereka mampu menahan tekanan serta serangan Qi yang dikeluarkan oleh utusan iblis emas. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa satu orang melakukan ini pada kami? Gumam tetua Feng Mu. Hingga akhirnya mereka semua tewas tanpa perlawanan yang berarti. Rombongan klan Feng dibantai oleh satu orang dari klan iblis, bahkan tanpa adanya perlawanan berarti. Itu juga tidak menyisakan satupun orang dari anggota klan Feng. Kalian akan menjadi korban pertama untuk kebangkitan klan kami. Anggaplah itu sebagai suatu kehormatan. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan di Istana Bulan di Yuyang, akan lebih baik jika Mugyung dan Ungyung datang juga, ucap Han Soyu. Keduanya adalah tokoh sentral sekte Gunung Hua, yang berarti mereka tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempat mereka, ucap Ming Kyung yang baru saja tiba. Ming Kyung lalu mengajak Han Soyu untuk pergi ke suatu restoran yang dikabarkan luar biasa di Yuyang. Bukankah itu luar biasa? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapa yang kamu bicarakan? Ucap bapak-bapak di sana yang sedang berbincang ala-ala warung kopi. Demon Fish, ucap si bapak baju merah. Hah, iya benar. The Fish Demon, ucap bapak satunya. Kamu menyebut orang seperti itu luar biasa. Apakah kamu sudah gila? Ucap bapak abu-abu. Dia memusnahkan camp Gunung Xiaoqian dan melukai Gunung Hongam. Juga dia membunuh pemimpin sekte Gunung Heng. Aku yakin bahwa dia hanya iblis besar yang merugikan negara kita. Aku tidak tahu mengapa 9 sekte besar tidak melakukan apa-apa tentang iblis seperti itu, ucap si abu-abu. Apakah mereka cukup terampil? Balas si merah. Apakah perjalanan 9 sekte besar yang berkumpul di sini belakangan ini berarti apa-apa? Mereka hanya malas setelah pertempuran dengan sekte iblis berakhir, lanjut si merah. Fish Demon, gumam Han Soyu dan juga Ming Kyung yang mendengar obrolan bapak-bapak warkop itu. Fish Demon, aku sering mendengar nama itu akhir-akhir ini, gumam Ming Kyung. Alhamdulillah kawan-kawan, selesai lagi satu video. Dan alhamdulillah sekali ini gosip warung kopi itu cepat selesai.
Nara paling tidak tahan lihat orang-orang naif kayak si abu-abu. Padahal orang dan sekte yang Damho bantai merupakan orang-orang jahat, akan tetapi mereka tetap buta dan balik menyalahkan Damho. Apalagi tuh sekte Namgong. Asli playing victim. Mana ada si Myeongkyung ini lagi. Belum lagi si kakek-kakek gendut Hyunggum. Hai saya, parah. Sabar. Baiklah kawan-kawan semua, tak pernah bosan Nara ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tetap selalu mendukung channel Ewako13. Terima kasih banyak atas support kalian dalam bentuk apapun. Maaf juga jika masih belum konsisten. Ewako13, saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.